Kesiswaan Ibu Mira, dan terima kasih banyak untuk kedatangan Bu Riza selaku guru bimbingan konseling, kemudian Pak Jajang selaku kepala laboratorium. Terima kasih banyak telah memenuhi undangan saya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kemahaannya, atas karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Salawat beriring salam kita lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di akhir zaman beliau mau bersaksi bahwa kita termasuk ke dalam golongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini sekali lagi rasa syukur luar biasa. Alhamdulillah kegiatan pengimbasan ini bisa dihadiri oleh stakeholder. Ya, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah telah memenuhi undangan saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu Wakil telah memenuhi undangan saya. Begitu juga untuk Bu Riza, Pak Jajang, terima kasih banyak. Nah, kegiatan siang ini adalah pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Mohon izin Pak Bu untuk menyampaikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita flashback dulu tentang apa sih makna dari budaya positif, terus bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah, budaya positif ini adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, dari penjelasan di atas maka kita semakin yakin bahwa ada perubahan paradigma yang harus kita lakukan terhadap peraturan atau kedisiplinan yang telah kita sepakati bersama. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa peserta didik itu bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Kemudian tugas kita sebagai guru menuntun. Nah, guru ibarat petani dan anak ibarat benih tanaman. Maka layaknya petani, dia akan menumbuhkan benih tanaman itu menjadi tumbuhan yang luar biasa sehingga menghasilkan sesuatu yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman serta berpihak pada anak. Perubahan paradigmanya apa? Kita harus membangun budaya positif dengan menyediakan lingkungan yang positif sehingga anak-anak merasa nyaman dan mampu berpikir serta melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Nah, perubahan paradigmanya kepada selama ini kita sering berpendapat bahwa kita bisa mengontrol murid, kita bisa mensetir murid. Kemudian kita juga berpendapat bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian kita juga sering berpendapat bahwa penguatan positif itu akan bermanfaat. Terus sebagai orang dewasa kita merasa memiliki hak sepenuhnya untuk mengatur dan memaksa murid. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kegiatan mengontrol seseorang itu tidak termasuk ke dalam tindakan pendisiplinan. Nah, nanti bisa kita diskusikan bersama bahwa di sini kalau kita mengontrol, kita bisa lihat perilaku buruk kita anggap sebagai suatu kesalahan. Sementara yang terjadi adalah perilaku apapun itu pasti memiliki tujuan. Terus kita merasa bahwa orang lain bisa nih mengontrol kita. Yang terjadi adalah kita yang mengontrol diri kita. Contoh sederhana nih, misalnya nih Bapak Ibu kita mengepalkan tangan, kemudian saya bilang silakan dibuka. Kalau Bapak Ibu tidak mau membuka, bagaimana? Kepala tangan kita terbuka? Tidak. Nah, kenapa kita bisa membuka? Itu karena kita yang menginginkan membukanya. Seperti itu. Kemudian kita sering memaksakan bahwa kamu harus seperti ini. Kita merasa bahwa pemaksaan itu adalah keberhasilan, sementara pemaksaan itu adalah rujukan yang gagal. Yang terjadi seharusnya adalah kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus kita tidak berpikir menang dan kalah, tidak berpikir kamu benar, saya salah, tapi kita berpikir menang-menang. Nah, jadi sebenarnya apa sih makna disiplin? Disiplin itu sering kita kaitkan dengan tata tertib, teratur. Sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Nah, kalau memberikan hukuman itu adalah alternatif terakhir.
dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kemudian merujuk dari filosofi Ki Hajar Dewantara, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, motivasi internal. Jika tidak ada motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain. Kalau di sekolah kita mungkin pemanggilan orang tua, tapi sebenarnya yang menjadi tujuan utama adalah motivasi internal. Nah, di sini kita bisa lihat motivasi perilaku manusia, ada eksternal, kemudian ada internal. Contoh sederhana ini Bapak Ibu, mengapa sih kita pakai helm? Nah, kalau motivasi eksternal mungkin untuk menghindari razia, tapi kalau motivasi internal supaya kita selamat, aman. Nah, itu. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kita harus kembali kepada keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin kedepannya aksi nyata saya di bulan Januari atau di semester depan, awalnya Januari, saya akan mengajak kelas-kelas untuk membuat keyakinan kelas, tidak lagi tata tertib. Bedanya apa antara keyakinan kelas dengan tata tertib kelas? Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi munculnya tata tertib atau keyakinan kelas tidak lagi dalam tata tertib itu berasal dari peserta didik. Kenapa? Karena ini akan memotivasi seseorang secara intrinsik. Apa sih beda keyakinan kelas dengan tata tertib? Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Keyakinan kelas itu pernyataannya universal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, contoh jangan buang sampah sembarangan. Itu kalimat yang sering kita gunakan. Nah, kalau keyakinan kelas, kalimatnya adalah kebersihan. Nah, kalimatnya kalimat positif. Ya, saya ambil contoh adalah kebersihan tanggung jawab kita bersama. Seperti itu. Nah, ini nanti akan dilakukan Bapak Ibu. Anak akan curah pendapat melalui kertas-kertas yang dibagikan. Kemudian dari kertas-kertas itu kita akan membuat keyakinan kelas. Ini contohnya. Ya, peraturan ruang kelas, jaga kebersihan, mengamalkan ajaran. Ini nanti tergantung kelasnya masing-masing. Nanti ini akan saya lakukan. Kemudian ini contoh-contohnya juga. Jadi lebih kepada murid, berpihak kepada peserta didik, berpihak kepada murid. Nah, ini mohon izin Bapak Ibu selaku stakeholder di sekolah, Bapak Kepala Sekolah, mohon izin. Di sini ada beberapa rumusan keyakinan sekolah serta budaya positif. Ya, nanti mohon masukannya. Apakah ini bisa kita terapkan di sekolah kita? Jujur untuk kata-katanya ini masih ini kata-katanya tidak seharusnya kita pakai, tapi semalam memang udah sampai malam, jadi udah stuck, nggak bisa lagi berbahasa yang positif. Jadi harusnya nggak, aku malu jika datang terlambat, tidak belajar, harusnya tidak boleh pakai kata-kata tidak. Atau pakai keyakinan sekolah yang di sini, tapi ini lebih panjang. Sementara keyakinan itu harusnya singkat dan gampang diingat. Nanti ini mohon dukungannya untuk kita diskusikan bersama. Dan ternyata ada hal menarik dari yang saya pelajari. Ternyata memberikan penghargaan sama seseorang itu adalah hukuman. Jadi di sini ada modul yang berbunyi dihukum oleh penghargaan. Nah, ini hal yang sangat menarik bagi saya dan perlu disosialisasikan bersama. Kenapa ada buku yang judulnya sangat meneliti kita bahwa dihukum oleh penghargaan? Penjelasannya di sini. Karena penghargaan itu sifatnya jangka pendek. Iya. Kenapa? Karena kalau kita tidak memberikan penghargaan, maka motivasinya akan hilang. Kemudian penghargaan tidak efektif karena dia dibuat dengan prasyarat. Nah, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya kecewa. Ini dia. Kemudian contohnya ini, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet itu akan gagal bila tujuannya adalah penghargaan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Sebagian merasa
tidak menyukai. Nah ini kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan kita. Mereka tidak akan jujur. Kemudian penghargaan dapat menciptakan kecemasan. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Terutama ini Bapak Ibu, penghargaan ini mematikan kreativitas. Ketika kita menulis dengan tujuan untuk memperoleh penghargaan, ide-ide mengalir kita akan mati. Kita tidak, ide-ide kreatif kita itu akan berhenti di situ, tidak dapat mengalir begitu saja. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau kreativitas bila dijanjikan sebuah hadiah penghargaan, maka ide kreatifnya akan menurun atau terhenti sama sekali. Begitu juga kepada peserta didik kita. Penghargaan menghukum. Ternyata kalau kita perankingan, memang sudah lama sekolah kita tidak mengadakan ranking, dan ini benar Bapak Ibu ya, sudah lama. Karena apa? Karena perankingan itu menghukum bagi yang tidak mendapat ranking, sehingga yang mendapat ranking itu seperti perilakunya dikendalikan oleh seseorang. Pada dasarnya setiap pribadi tidak mau dikontrol tadi. Kalaupun terjadi itu adalah kesepakatan atau memang motivasi intrinsik dari dalam dirinya mengizinkan untuk dikendalikan. Nah, ini juga ini yang membuat saya tertarik. Kemudian ketika mendapat modul saya, oh iya seperti dapat kliknya gitu, dapat klik, dapat match point-nya di sini. Saat seorang anak belajar, kemudian bisa menggabungkan huruf-huruf, maka ia dapat membaca, maka akan timbul hijau kebahagiaan. Tapi ketika dia bisa, kemudian kita hadiahkan sesuatu, ini kalimat yang luar biasa. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita mengambil kegembiraan. Maka kita mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan. Nah, saya juga banyak belajar. Yang saya bacakan tadi memang berlaku pada diri saya, Bapak Ibu. Tanpa saya sadari, mungkin saya sering mengatakan, wah hebat kamu. Sementara memang hebatnya itu pada saat dia melakukan. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin bagian dari saya. Contoh nih, ketika anak terlambat buat 100 kali, ternyata kalau menurut Bu Riza, mohon izin, ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali jika terlambat. Menurut Bu Riza gimana? Ini hukuman atau konsekuensi? Baik, mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman Bu. Hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Pak Jajang gimana Pak Jajang? Menurut Pak Jajang, hukuman atau konsekuensi karena terlambat hadir di sekolah? Hukuman. Hukumannya. Kemudian murid diminta push up. Nah, hukuman gimana Bu Mira? Hukumannya Pak Oleh? Ya. Terus yang membersihkan tumpahan air. Ini konsekuensi. Konsekuensi, ya. Nah, diharapkan kedepannya nanti kita yang kita lakukan adalah konsekuensi, bukan memberikan hukuman. Konsekuensi. Nah, terus di sini apa sih perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu menyakitkan, harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit nih, fisik maupun hati. Jadi kalau cerita hukuman mungkin kita bisa secara lancar nih. Coba Bapak Ibu mengingat masa sekolahnya, pernah nggak punya pengalaman yang tidak menyenangkan? Sampai detik ini saya masih bisa lancar menceritakan pengalaman saya oleh guru bahasa Indonesia waktu SMP. Sampai kalimatnya tuh detail. Nah, itu juga yang akan terjadi pada peserta didik kita kalau tanpa sadar kita memberikan hukuman. Ya. Saya yakin di ingatan, di memori Bapak Ibu pasti punya cerita yang sama seperti saya. Nah, sebenarnya yang dituntut ini konsekuensi. Kemudian hukuman ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian hukuman akan anak marah, rasa bersalah. Mungkin kita juga sama-sama tahu, pernah dengar ya, atau pernah ada di sekolah kita bagaimana kemarahan anak sama guru.
Ya Bu Riza yang sering menangani ini. Nah, kenapa ini terjadi? Ada kebutuhan dasar yang tidak terima. Ternyata kita ini fitrahnya ya cinta kasih, diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Nah, sebelum kita menghukum, kita harus tahu dulu apa kebutuhan dasar yang hilang, yang tidak dipenuhi. Dan saya merasa ya tadi melakukan dosa besar karena ini tidak saya analisis dan kita sering mengabaikan ini. Saya pribadi Bapak Ibu. Contoh di sini kita sebagai guru bingung nih, ada anak sering meminta bekal makan siang kawannya, atau di sekolah kita ada anak yang sering terlambat, itu saja. Nah, dari jawaban anak kita bisa menelaah. Tadi tuh si Agus sering mengambil bekal makan siang temennya. Kalau Agus jawab, iya Bu saya lapar, orang tua saya nggak bawa bekal, ternyata ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini dasar kita memprosesnya. Atau kalau jawaban Agus, iya Bu seneng aja dipanggil guru, berarti dia butuh perhatian. Kalau jawaban Agus, saya hebat kok Bu, kawan-kawan saya takut, dia butuh pengakuan. Atau kalau jawaban Agus, bosan sih Bu, itu aja bawaan bekal dari rumah. Jadi jawaban anak yang pertama itulah yang menjadi dasar kita untuk memberikan konsekuensi. Nah, jelas ini bukan kerja mudah. Makanya tadi ide awalnya adalah mengubah paradigma. Karena di sini kita sering memainkan posisi kontrol. Saya pribadi, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, saya sering berada di posisi ini. Pembuat merasa bersalah. Saya melunak kepada peserta didik. Kamu kenapa seperti itu? Kamu nggak kasihan? Kamu nggak kasihan orang tuamu cari uang segala macam? Sebenarnya kita harus pada posisi manajer. Saya merasa diri saya di posisi ini atau di posisi teman. Nah, terus bagaimana? Kita harus melakukan restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid sehingga murid bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu dia. Ini dia restitusi. Nah, pertama validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Tentu berarti ada proses keyakinan yang harus kita buat, kemudian menstabilkan identitas. Nah, rencana kegiatan saya, mohon izin Bapak Ibu, insya Allah akan dilakukan di semester depan bahwa saya akan memulai budaya positif dengan hal sederhana, yaitu membangun kesepakatan kelas dalam bentuk keyakinan kelas ini. Tujuannya tadi memunculkan keterlibatan murid, kemudian menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Nah, deskripsinya saya akan curah pendapat seperti tadi dengan murid, kemudian membuat kesepakatan, kemudian menanyakan ide dari murid, selanjutnya mengambil kesimpulan, mengubah ide menjadi kesepakatan kelas, menulis kesepakatan kelas dalam bentuk poster, kemudian kesepakatan kelas dipajang di tempat yang mudah dilihat, merefleksikan kesepakatan kelas. Ini langkah awal Bapak Ibu. Tentu hal ini butuh dukungan, butuh evaluasi, refleksi, serta umpan balik. Maka terima kasih banyak, alhamdulillah rasa terharu luar biasa Bapak Ibu bisa hadir. Saya sungguh merasa teruja. Semoga dengan niat baik ini, bismillahirrahmanirrahim, aksi nyata saya ini bisa dimulai. Nah, sebelum saya tutup, saya tentu tadi tidak bisa sendiri. Saya teramat sangat membutuhkan dukungan. Maka besar harapan saya Bapak Kepala Sekolah Pak Darman Muri SPD Kim MM bisa memberikan motivasi, masukan, kritik dan saran yang sangat saya butuhkan untuk aksi nyata saya ke depan. Begitu juga untuk Bapak Ibu guru yang lain. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu Gita, sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi memang kita harus mulai menghindari sebenarnya yang nama dengan istilah menghukum. Sebetulnya kan itu kan sudah banyak dicontohkan. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Bu Rika, filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana
kita di depan, bagaimana kita di belakang dan seterusnya, kan seperti itu. Dan juga oleh para tokoh pendahulu termasuk tokoh yang memang diturunkan Tuhan kepada kita, ya, para nabi, ya, saya yakin nabi siapa aja kan itu, dari Nabi Adam sampai ke yang kita Nabi Muhammad, jelas bahwa budaya memerintah itu sebetulnya harus kita kurangi. Yang kita pentingkan adalah budaya kita memberi contoh, kan seperti itu. Jadi rasanya enak. Kenapa kamu kok malu kalau datang terlambat? Karena ibu juga datangnya tidak terlambat, kan seperti itu. Itu sebenarnya yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah budaya-budaya seperti itu, ya. Sehingga kalau memang seperti itu, jadi kita itu sudah bisa mengikat jiwa mereka. Badan tidak bisa diikat, tetapi jiwa bisa. Kenapa badan tidak bisa diikat? Manakala dia ada pada kita, di depan kita, memang kita bisa. Kamu jangan melakukan itu, kamu jangan ini, kamu jangan ini. Kan seperti itu. Pada saat dibilang, mumpung tidak ada boneka, dan kita lakukan. Kan seperti itu. Tetapi kalau jiwanya sudah terikat, itu dimanapun dia berada, dia tidak akan melakukan lagi. Seperti itu. Jadi di dalam motivasi apa tadi mereka? Dari dalam dan dari luar. Kan itu pada saat muncul motivasi dari luar, itulah yang sebenarnya yang kita harapkan. Kemudian juga memang betul nanti kita cobalah dengan mengembangkan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, salah satunya adalah menerapkan budaya malu. Meskipun itu langkah pertama kita dalam bentuk slogan, ya tidak apa-apa. Saya malu kalau datang terlambat. Jadi kalau ini memang kayaknya kurang begitu pas, ya betul. Jadi bahasanya itu lebih sejuk kan gitu. Sama dengan Nina, ambilkan ini Nina. Tolong Nina ambilkan ini. Kan berbeda. Meskipun hasilnya sama, tetapi rasa kita yang disuruh sebetulnya disuruh dan diminta tolong itu sama. Tetapi kan kalau tolong, itu sudah jelas berbeda. Itulah yang seperti inilah yang harus kita terapkan. Ya memang pada anak-anak pun sebagai titipan orang tua terhadap diri kita semua di sini, itulah yang memang harus kita bentuk. Jadi mungkin sementara itu Bu Ika, ya pokoknya tetap semangat, lanjutkan apa ide-ide yang baik, silakan dituangkan untuk kemajuan di sekolah kita. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih, luar biasa. Saya menjadi semangat dapat dukungan langsung dari Bapak Pimpinan. Kemudian acara selanjutnya mungkin ini yang akan kita diskusikan. Itu juga saya ada keyakinan sekolah. Jadi aksi nyata nanti keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah ini mohon bantuannya Bapak Ibu Wakil. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Rita selaku Wakil Sarana Prasarana yang nanti mohon bantuan akan berkontribusi secara langsung terhadap kegiatan saya. Sekali lagi terima kasih sudah memenuhi undangan ini. Nah, nanti mohon bantuannya Bunda Rita supaya kita bisa berdiskusi bersama apakah keyakinan sekolah ini akan kita letakkan di posisi sebelah mana, dalam bentuk apa, stand banner atau yang seperti itu Bunda. Kemudian Bu Riza selaku guru bimbingan konseling, mungkin yang saya dapat dari kegiatan modul 1.4 tadi bahwa sistem poin itu tidak efektif. Mungkin itu menjadi PR besar kepada kita bahwa apa sih pengalihan dari sistem poin. Jadi sistem poin itu memang sangat tidak pas diberlakukan karena itu betul-betul menghukum. Ya, yang diminta adalah tidak hukuman. Kemudian untuk Pak Rolin selaku wakil kurikulum, mohon dukungannya nanti bisakah pada awal pembelajaran bahwa yang melakukan aksi nyata keyakinan kelas ini nanti untuk semua kelas. Terus mohon izin waktunya mungkin nanti bisa diawali sekali lagi Pak, mohon izin saya minta izin sebagai petugas pembina upacara
di awal tahun pelajaran biar sosialisasinya bisa langsung peserta didik. Ya, begitu juga kepada Pak Rolin, mohon dukungannya untuk memperpanjang informasi ini kepada wali kelas sehingga tidak hanya berhenti di saya keyakinan kelas ini, tapi bisa untuk semua kelas. Kemudian untuk Pak Jajang, sama-sama nih Pak Jajang, kita juga kadang melihat laba multimedia itu miris sepertinya orang bebas masuk tanpa aturan. Jadi sebenarnya itu kan ruangnya harusnya gimana gitu, tapi kok sepertinya peserta didik, kemudian cara peserta didik memanfaatkan ruang multimedia nanti bisa kita rumuskan bersama seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya mohon diskusinya. Terus Bu Mira selaku wakil kesiswaan, jadi ada hal menarik nih Bu Mira pada saat saya mendapatkan materi modul 1.4 masalah sepatu. Ternyata itu bukan masalah SMA 5 tapi masalah sekolah. Hampir semua sekolah seperti itu. Jadi ternyata membuka sepatu itu tidak efektif memang. Nah, itu akan kita diskusikan nanti akan seperti apa. Semoga ini bisa kita praktekkan di semester depan. Jadi untuk saat ini pemaparannya itu saja. Terima kasih banyak telah bersama saya, telah membersamai saya dalam kegiatan saya, telah membersamai saya langkah saya untuk kegiatan saya di calon guru penggerak. Terima kasih Bapak. Saya tahu Bapak ada kegiatan lagi. Kalau Bapak bisa membersamai saya sampai akhir, terima kasih. Tapi kalau Bapak mau undur diri karena kesibukan yang luar biasa, padatnya jadwal, terima kasih. Tapi udah luar biasa Pak, imbus luar biasa untuk stamina saya nih Pak. Nanti DGP tetap langsung on. Ya, baik, kita masuk diskusi. Terima kasih. Kita masuk forum diskusi pertama kan Pak Rolin dulu. Kegiatan kita dalam bergerak. Saya rasa yang menarik adalah yang pertama, kalau bagi saya selaku guru, yang pertama saya dapat menambah wawasannya dengan adanya materi tadi, sehingga kedepannya kita memang tetap akan berusaha semaksimal mungkin. Cuma memang yang menjadi tantangan dan saya tertarik dengan kata-kata mengubah paradigma. Dan mengubah paradigma ini bukan cuma kepada siswa, tapi kepada semua stakeholder yang ada di semacam lima. Jadi itu yang perlu kita ubah cara paradigma tadi dari hukuman dan konsekuensi menjadi persekusi itu. Itu yang memang harus kita coba. Walaupun memang dalam tahapan ini mungkin kita melihat hasilnya mungkin tidak bisa langsung singkat. Karena memang apa? Karena memang paradigma yang selama ini sudah tertanam lama di tubuh siswa, baik pun semua yang ada di sekolah, sehingga lambat laun mungkin waktunya mungkin agak lama. Tapi memang harus kita mulai saat ini supaya memang paradigma yang tidak pas atau kurang pas itu bisa kita mulai kembali. Jadi itu yang perlu dari saya selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan kita tetap siap mendukung Bu Eka Yuni Kasali sebagai calon guru penggerak. Saya rasa itu dulu dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Rolin. Kemudian ini nih yang luar biasa, Bu Mira, wakil kesiswaan yang selalu berhubungan langsung dengan peserta didik, orang yang luar biasa sabar menghadapi peserta didik. Nah, bagaimana Bu Mira untuk kedepannya ini bisa nggak kita berlakukan, atau hal sederhana apa yang bisa kita mulai Bu Mira? Mohon masukannya Bu Mira untuk saya. Terima kasih Bu Eka sudah memberikan kesempatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah dikatakan oleh Bu Eka bahwasanya kita memberikan hukuman kepada anak itu tidak boleh, misalnya siswa itu terlambat, tidak boleh harus memberi hukuman lepas sepatu ya. Iya, karena tidak efektif Bu. Iya, tidak efektif. Nah, jadi kalau menurut saya bagusnya ketika anak itu terlambat, kita akan membuat berbentuk kalung dengan tulisan
saya tidak terlambat, saya tidak terlambat. Nah, jadi itu harus dipakai oleh anak itu sampai masuk ke kelas. Bagaimana? Nah, itu rasanya kalau hal yang seperti itu kita lakukan, saya rasa itu pasti akan efektif dan anak tidak akan melakukan keterlambatan lagi ketika dia melalui sampai dia pulang sekolah dengan kata-kata saya tidak akan terlambat. Tapi dalam bentuk kalung, kita bentuk kalung. Nah, jangan kita lepas sepatu lagi atau bagaimana, ya. Nah, jadi yang disampaikan oleh Pak Rolin tadi, yang paradigma tadi, saya setuju. Kita tidak memberi, anak sudah menanamkan bagaimana tidak disiplinnya dia, gitu kan. Nah, bagaimana kedisiplinan itu tidak hanya kepada siswa, kepada kita semua. Pak kata Pak Rolin itu yang harus kita tanamkan juga. Nah, dengan kita disiplin, diri kita disiplin, otomatis siswa merasa akan mengikuti kedisiplinan itu. Ya, kalau kita guru disiplin, sebagai contoh Bapak sampaikan tadi keterlambatan kita, otomatis kalau kita pagi datang, anak tidak akan datang terlambat. Nah, kalau seandainya kita datang terlambat, anak akan datang terlambat juga. Anak akan berbicara, ibu aja terlambat atau bapak aja terlambat, makanya saya terlambat. Nah, itu yang harus kita kita rubah. Tadi Bu Eka yang di bagian yang di depan tadi, Bu Eka depan sekali. Yang saya katakan tadi bahwa anak itu kita tidak usaha, kita buat bentuk kalung, boleh yang pakai bunga juga boleh, yang ini yang mereka di bagian depan. Nah, di kelas kita letakkan juga boleh ini, ya, budaya positif, aku malu juga, gitu ya. Nah, satu lagi mereka tambahkan yang ke-13 ya. Aku malu jika aku membuang sampah sembarangan. Kira-kira ada nggak di situ? Tidak, kebersihan. Cuma ini kata-katanya tidak boleh digunakan sebenarnya Bu Mira, karena kata-katanya negatif yang kayak tidak belajar, tidak itu tidak. Ya, belum jadi keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah, mohon izin Bapak Ibu, keyakinan sekolah itu tidak dalam bentuk tata tertib yang seperti itu. Kata-katanya abstrak tadi dijelaskan. Contoh, kami meyakini bahwa pentingnya kemandirian. Nah, itu berarti tingkah lakunya apa? Anak tidak mencontek, anak bisa mengerjakan sendiri, anak aktif itu. Atau kayak gini, ini itu berbentuk slogan atau bagaimana? Bisa ini infografis kayak poster, seperti ini. Nih, Kalau kita buat bentuk slogan, ini keyakinan kelas tentu dengan kesepakatan kelas masing-masing Bu Mira. Berbeda antara satu kelas dengan kelas lain. Yang tadi itu keyakinan sekolah, itu nanti yang mungkin akan kita rumuskan bersama. Terus tampilannya Bunda Rita yang berwenang apakah standing banner atau tadi Bapak sempat menyinggung seperti triplek yang kayak visi-visi sekolah seperti itu. Cuma sebelum itu dicetak atau dibuat, kita harus merumuskan kata-katanya yang pas untuk kita, untuk budaya sekolah kita. Nah, kemudian ini mari lakukan yang terbaik. Ini kan kalimatnya positif dan bisa apa saja, baik dalam proses belajar, disiplin. Jadi yang diingat seperti itu. Atau ini menciptakan suasana yang sejuk dan teduh. Ini kan berarti budaya hijau. Atau menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Ini untuk yang tidak buang sampah. Jadi kalimatnya itu kalimat-kalimat positif, tidak kepada yang tadi mengontrol atau mengendalikan. Karena ya tadi, kalau kita dikendalikan, sebenarnya diri kita yang memberikan izin untuk dikendalikan, diri kita yang memberikan izin untuk dikontrol. Kalau diri kita nggak mau, ya nggak berhasil. Jadi ini nanti mohon masukannya Bapak Ibu Wakil Stakeholder SMA Negeri 5 untuk merumuskan ini. Sama ini juga tadi kenapa Pak Jajang hadir bersama kita, karena yang kita tahu labor multimedia itu menjadi bagian penting di sekolah kita yang sering mendapat kunjungan. Tapi ya tadi. Jadi gini Bu Eka, yang kesepakatan kelas yang Bu Eka sampaikan ini tadi berbeda tiap kelas, setiap kelas berbeda. Masukannya dari peserta didik, masukannya terserah peserta
langkah awalnya. Nah, memunculkan keterlibatan murid sehingga murid menentukan kelas yang diimpikan. Jadi antara satu kelas dengan kelas lain beda, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Yang dilakukan pertama, tanya pendapat murid, karena memang pendidikan itu harus berpihak pada murid. Jadi pertama, curah pendapat dengan murid. Kemudian kan contoh seperti ini, kamu tuh maunya kelasnya seperti apa, kelas impian? Mungkin ya saya mau kelasnya rapi bu, nyaman, indah, tentram, segala macam, itu muncul dari peserta didik. Kemudian ada ide nih, untuk kelas impian kamu terwujud, bagaimana? Mungkin murid bilang, bu harus jaga kebersihan, kompak, tidak buang sampah, segala macam. Nah kemudian ambil kesimpulan. Nah baru ini bentuk kepada poster-poster. Tentu berbeda antara satu kelas. Kemudian nanti antara labor IPA dengan labornya Pak Jajang berbeda. Gitu. Yang tadi yang di depan tadi tuh Bu Mira, kesepakatan sekolah yang jujur sebelum ini ada, sebelum kegiatan ini direkam, tadi sempat ngomong bersama Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah sangat setuju, maka tadi Bunda Rita mohon dukungan penuhnya untuk bagaimana kita merumuskan yang aku malu jika itu berlaku untuk guru terutama. Iya. Guru. Aku malu jika. Nah, itu. Kalau yang ini kesepakatan kelas. Kemudian tadi yang untuk sepatu mungkin Bu Rizal masih masukan bagaimana tuh yang tadi dari Bu Mira. Sebelum kita melangkah lebih lanjut satu dulu Bu Mira, mohon izin buat kesiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung aja yang disampaikan oleh Ibu Mira tadi yang salah keterlambatan tadi Bu ya. Iya. Nah, itu kan tadi Bu Mira menyampaikan bagian terlambat yang biasanya kita lakukan itu kan bukan satu. Sudah berapa kali kita jalankan, tapi tetap juga anak masih banyak yang terlambat, tidak ada efek seperti itu. Nah, kalau itu kan yang setelah dipaparkan Bu Eka itu kan termasuk hukuman. Nah, apa itu? Nah, setelah yang disampaikan Bu Mira tadi itu kalau yang terlambat nanti memakai kalung, jangan bisa saya tidak terlambat lagi. Kalau saya sih itu hukuman juga Bu. Masalahnya itu akan nanti membuat anak jadi takut nanti ketahuan kawan-kawan teman-temannya berada di kelas. Kalau dapat kita mengganti katanya, nggak bisa pakai kalung, bisa menggunakan dengan bahasa mengajak seperti itu. Misalkan dia terlambat, menurut saya yang misalnya dia terlambat, nak kamu datang jam berapa? Jam 7.15. Bu, seharusnya kita masuknya berapa? Jam 7. Besok boleh nak datang sebelum jam 7? Atau misalnya seperti disampaikan Bapak tadi, kita sebagai guru, ya Bu, panutan contoh misalnya, Ijai memarahi anak, nanti bilang ke anak, kamu bisa nggak datang lebih awal dari itu? Atau jangan kamu sampai terlalu jauh telatnya datang dari itu. Berarti Ijai sebelum jam 7 sudah berada di sekolah seperti itu. Itu sih menurut saya sih. Nah, kalau yang dilakukan BK sih untuk kedepannya sih bagus, mendukung. Nanti kalau mananya nanti untuk membantu konsultasi juga untuk BK. Dan itu pun lebih untuk memudahkan kerja saya juga sebagai BK. Terima kasih ya BK. Itu lagi. Iya, dari paparan BK keren. Saya banyak juga dapat pelajaran dari sini. Dan maaf juga ya Bu Mira dari sini. Ya, karena nanti kan misalnya juga dengan Bu Mira dan BK ke wakil kesiswaan juga. Itu aja ya BK. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Jajan? Baik, terima kasih. Saya lebih cenderung kepada ya, tidak memberikan hukuman dengan cara fisik ataupun secara psikis gitu ya. Karena dengan kita misalkan membuka sepatu seperti itu atau bahkan memberikan kalung itu sangat mencederai fisiknya gitu ya. Jadi sebaiknya memang kita memberikan contoh dulu kepada anak seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu BK, bahwa kita harus memberikan contoh kepada anak dan memastikan yang memberikan nasihat kepada anak itu memang datangnya tidak terlambat gitu. Misalkan dia kan yang menasihati itu dia yang biasa datangnya misalkan setengah 7 jam-jam. Lihat bapak nih, bapak udah datang dari tadi, tidak ada alasan jauh rumah misalkan, tidak ada alasan macet. Misalkan Ananda ini rumahnya dekat kok, masih lama juga seperti itu. Apakah Ananda tidak malu kan? Nah, seperti itu. Mungkin itu bisa membuat Ananda kita berpikir gitu ya, dan meyakini bahwa
hal itu salah gitu seperti itu. Nah mungkin itu terima kasih itu masukan. Terima kasih Pak Jegan. Kemudian terima kasih Pak Bobi sudah ikut bergabung mendukung saya. Kemudian mohon masukannya Pak Bobi dulu, kemudian nanti kita yang sarana bunda ya. Terima kasih banyak Pak Bobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan banner tadi Ibu WK, banner tadi kalau bahasanya seperti itu kan masih dalam bahasa sifatnya ini. Kalau bagaimana kita diganti dengan aku bisa, nah datang aku pasti bisa, aku pasti bisa belajar. Nah, memang tidak Iya. pasti bisa. Jadi kan dia kalau aku pasti bisa tidak belajar, tidak kita buang. Jadi kan sifatnya hanya bisa. Yang tadi kayak siswa terlambat atau itu, bagaimana kita coba untuk melibatkan temannya. Nah, misalnya temannya itu misalnya terlambat. Nah, kita nanti kalau kamu misalnya terlambat terus, nanti saya suruh teman kamu ya untuk menjemput kamu terus tiap hari seperti itu misalnya. Jadi kita cari temannya yang ibaratnya terdekat rumahnya itu, jadi dia jemput dan kita menegaskan. Jadi kan membantulah saling-saling, karena kalau apapun yang namanya terlambat itu pasti selalu kesannya solusinya tuh sulit untuk dicari permasalahan dan namanya terlambat. Tapi bagaimana kita melibatkan teman-teman sejawatnya atau apa untuk membantu dia menyupport. Nah itu caranya misalnya rumahnya dekat di situ, nanti ibu suruh kamu jemput kamu terus ya. Nah jadi kan 2 kali 3 kali dijemput kawannya ditugaskan seperti itu, mungkin beda halnya gimana. Berarti kawannya juga memberikan perhatian juga. Jadi teman sejawatnya berkolaborasi lah seperti itu. Itu saja maksudnya. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bobi. Jadi ketika Pak Bobi mendukung saya dengan berpendapat, perasaan saya itu lega Pak Bobi. Ini memang sangat luar biasa ketika kita bahas bersama, jadi kita bisa saling mengisi. Tapi sekali lagi memang luar biasa. Terima kasih banyak masukannya, dan memang ini yang kayaknya ada momennya. Oh ini gitu. Ada kepada Bunda Rita selaku wakil sarana prasarana, bagaimana Bunda tadi jujur sebelum ini direkam sempat berbicara dengan Bapak yang tadi itu yang budaya aku malu, tapi dengan masukan Pak Bobi yang luar biasa, kalimatnya lebih positif. Aku bisa, itu bagaimana kedepannya, apakah bisa, terus diletakkan di mana, tampilan yang bagus seperti apa. Mohon masukannya Bunda. Terima kasih Bu Eka, semoga sukses terus JDP-nya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menambahkan bahwa menanamkan kedisiplinan anak itu tidak mudah. Salah satunya yang harus kita tanamkan adalah rasa memiliki, sense of belong. Nah, anak-anak kita tuh nggak punya rasa memiliki. Gimana kita menanamkan bahwa sekolah ini mereka punya sayang kepada kursinya, mejanya, lingkungannya. Ini yang nggak punya rasa cintanya sama sekolah. Jadi sense of belong ini harus kita tanam. Kita tahu bagaimana kita menanamkannya, memang harus dari kita dulu. Jadi kalau kita melarang besok datang jangan terlambat, kita ini memang harus pagi dulu datang. Ya, jadi tugasnya mana? Nah kita masuk itu udah siap dengan tugas-tugas kita sebagai guru. Minimal tugas hari ini apa? Jangan kita bertanya kemarin ini pengajaran sampai di mana ya? Nah itu. Jadi saya rasa salah satu yang perlu kita tanamkan Bu Eka dan teman-teman yang lain adalah rasa memiliki bahwa mereka itu adalah siswa SMA Negeri 5. Aku bangga menjadi siswa SMA Negeri 5. Aku sayang dengan sekolah aku. Ketika itu ada, dia akan menjaga lingkungan ini dengan bersih, tidak akan membuang sampah dengan sembarangan. Cuma menanamkan rasa itu perlu trik. Nah trik ini akan kita cari ya Bu Eka. Bagaimana cara? Salah satunya tadi yang disampaikan Pak Bobi. Aku bangga, aku pasti bisa menjadi anak pintar, menjadi juara. Oke, jadi Bu Eka tadi meminta saya untuk memberikan masukan tentang pemasangan banner ya. Iya, banner. Kalau menurut saya banner itu bisa kita pasang pertama kali adalah ketika mereka pas masuk pintu gerbang sekolah. Posisinya di meja tiket
depan. Kalau standing banner kan kayaknya tuh gampang kena angin kan, Iya, terus kalau iya. laut kan. Jadi Iya. nanti Bapak bikin, mungkin Bu Karina mendengarkan, Bu Karina yang thank you banget sudah merekam Iya, dan iya, bertolak-tolak. iya. Bu Nina, Bu Ari, Pak Yoga, terima kasih banyak dukungan yang luar biasa. Orang-orang di belakang layar tadi mendengarkan juga, jadi Bapak mengatakan bagaimana kalau triplek ya. Oh, tidak berbentuk banner. Banner itu iya. oke, Iya. ini BK. Banner boleh kita buat, tapi tidak di depan yang maksudnya ruangannya yang terbuka. Jadi banner kita masukkan, jadi setiap sudut siswa dapat melihat, kan beda. Sekali, 3 kali, 4 kali, 5 kali melihat itu penerapannya beda. Setiap kali dilihat lama-lama juga bisa menyerap. Iya. Ya, jadi banner kita buat tapi tidak untuk di pintu depan. Pintu depan yang sifatnya lebih keras lagi. Jadi kalau banner kita buat mereka kalau perlu tiap kelas. Boleh ya kan? Jadi biasa. iya. Tidak usah di pintu masuk di dalam kelas langsung. Iya dalam kelas. Kalau nggak banner bentuk yang panjang ini apa Pak Bobi yang bisa kita gantung? Poster yang cantik. Kalau banner kan berdiri, itu kan memakai ruangan. Karena kalau sifatnya kita gantung aja Bu Eka, kayak poster, kayak baleho. Tapi dia kan di kecil kan? tiang-tiang bagaimana di tiang-tiang? Oh. Jadi maksudnya di tiang-tiang koridor itu gitu. Tapi yang tadi bersyukur juga ada Pak Bobi, Pak Jajang, tim IT SMA Iya, luar iya. biasa, tim desain. Mohon bantuan sumbangsi desainnya yang berpihak pada murid. Jadi dan kelihatannya indah ya itu. Tapi saya pernah saya pernah lihat juga di sekolah Kartini ya. Di sekolah Kartini itu Bu, kata-kata yang tadi itu aku bisa tadi itu bisa kita gantung dekat setiap lorong kelas ini, kita gantung itu dengan kalimat yang memotivasi siswa supaya dia benar-benar ingin menanamkan kedisiplinan. Itu saya lihat yang kemarin yang dekat SMA 1 yang bisa apa ya di koridor-koridor itu ditanamkan slogan-slogan. Nah sehingga kalau seperti ini kita lakukan ini bagus sekali gitu kan kalau kita buat di sekolah kita. Mohon masukannya, dukungannya Pak Bobi. Sekarang yang perlu kita banner itu yang kita rubah mindsetnya untuk banner itu selama ini kaku. Iya. Ya langsung Iya. fokus pada bahasa kata-kata gitu. Iya. Bagaimana kalau kita rubah mindsetnya supaya untuk motivasi kayak kita buat komik, gambar, nanti ada kata-kata. Jadi siswa itu membaca nih apa sih ini membaca. Tapi kan selama ini kan kita pola pikir kita kan apa yang namanya sifat informasi ya misalnya 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Kayak dilarang merokok kan aku banget ya Pak Bobi ya. Nah, bagaimana kalau kita buat misalnya dalam peraturan itu kita buat misalnya kayak komik dalam kata-kata komik itu nanti kita baru masukkan poin satunya apa di dalam gambar itu. Di kedua jadi kayak kita bercerita dengan siswa itu jadi ibaratnya ada apa yang namanya penasaran apa sih ini. Nah, poster itu ibaratnya macam ada ceritanya lah begitu seperti itu. Karena selama ini kan kalau di itu gambar nanti poin 1, 2 cuma baca atasnya aja itu pasti sudah ada di mana-mana misalnya. Tapi bagaimana kita mempolakan itu jadi terima kasih. Iya. Luar biasa. Kalau ditanya bagaimana perasaan saya udah terbang nih sangat luar biasa dengan teman-teman, capek-capeknya udah hilang semua lelah pundak saya. Jadi ditambah luar biasa semangat. Nah, menanggapi pernyataan Pak Bobi yang luar biasa, memang kalau kita buat standar banner pasti kita udah terdoktrin dengan kalimatnya tadi, gambar tong sampah, kemudian ya gambar rokok, ya sekali lagi alhamdulillah Allah Maha Baik, ada Pak Jajang, ada Pak Bobi, ada Pak Yoga di belakang layar, tim IT SMA Negeri 5 yang luar biasa. Mohon dukungannya nanti untuk desainnya ya Pak. Kemudian terima kasih banyak Bu Jarita sudah mendukung dari segi sarana prasarana. Kemudian untuk Pak Rolin nih saya butuh sedikit lagi masukan. Jadi dari modul yang saya pelajari tadi, kenapa siswa kita bertingkah atau di luar yang kita di luar mungkin bahasa kita anak nakal tanda kutip, sementara tidak ada pribadi nakal, mereka unik sesuai dengan potensinya masing-masing. Itu dari modul yang saya peroleh bahwa
ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Nah itu dia. Nah di sini mungkin berbagi info dengan padatnya jadwal kita yang sekolah full day school ini, memungkinkan nggak kesempatan kita bagi mereka untuk mengapresiasikan identitas diri mereka, tetapi ke arah yang positif tentunya gitu. Memungkinkan nggak nanti ada satu hari di pikiran saya bisa nggak kita laksanakan untuk ini memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ada nggak satu hari Pak Rolin, tapi mungkin 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran itu nanti mereka bisa bukan bebas tanpa aturan. Jadi ini jujur ketika saya sebelum di SMA Negeri 5, saya di SMP SMK Permata Harapan Batam. Jadi itu ada mengambil hari Jumat, peserta didik itu bisa jadi apa yang dia mau, maksudnya tuh contoh jati diri dia. Contoh, jadi hari Jumat itu kelas itu tidak kelas, jadi tidak ada kursi-kursi seperti itu tampilannya. Mereka bisa, tapi tetap harus ada di dalamnya, ada wali kelasnya Pak. Mereka itu bisa curhat apa saja. Bagaimana kalau ada waktu yang kita kasih sehingga kebutuhan dasar, karena anak nakal tadi tidak ada anak nakal, ternyata dari modul itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin ini yang saya ingin masukkannya, apa bisa kita lakukan, atau apa ada ide masukan dari Bapak Ibu, atau nanti Bu Mira kegiatan eskul, kan selama ini kita memang punya eskul gitu, tapi eskul kita ini kaku, artinya tetap dalam posisi kontrol, kendali, benar nggak? Tetap dalam posisi kamu harus datang, kamu harus gitu, tanpa motivasi intrinsik itu. Atau Pak Jajang, Bu Riza, atau Pak Rolin dulu selaku wakil kurikulum, bagaimana? Apakah memungkinkan 1 jam atau bagaimana gitu? Baik, terima kasih Bu Eka untuk kita sharing untuk tentang hal yang tadi, bagaimana untuk meningkatkan kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi ya, yang selama ini memang mungkin kita bilang terpendam, dan itu harus kita munculkan ke permukaan. Ya memang itu tadi salah satu adalah mengubah paradigma tadi. Jadi memang sebagai kurikulum memang kita bisa kita atur untuk bagaimana menciptakan suasana-suasana yang menarik, sehingga hal-hal anak tadi yang belum, kebutuhan anak yang belum terpenuhi tadi bisa itu akan lebih muncul ke permukaan dan bisa berkembang dengan tadi tetap di bawah pengawasan kita dan anak. Cuma memang perlu memberikan pemahaman konsep awal, nanti kita kasih pemahaman sehingga nanti dalam pelaksanaan itu boleh lebih baik. Saya rasa itu masih yang pasti kita siap untuk mendukung dan membuat nanti jadwal tertentu, tinggal kita nanti menentukan di mana waktu yang pas kita luangkan, paling tidak untuk awal kita selesai seminggu dulu, nanti kita lihat perkembangan. Saya rasa itu aja supaya tidak menjadi membosankan bagi anak, sehingga dengan mengekspresikan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu mungkin dia lebih enjoy, lebih santai di sekolah, tidak merasa kaku, tidak terlampau membosankan ya. Saya rasa itu aja, mungkin ada dibantu oleh teman-teman yang lain. Ya, sedikit tambahan Pak Nur, yang Ibu Eka sampaikan itu misalnya biasanya eskul itu kita kan bentuk kaku gitu. Nah jadi ini berhubungan juga dengan Pak Rolin, masalah jadwal. Nah jadi untuk hari Jumat itu boleh kita lakukan, tapi tidak harus hanya rohis terus gitu. Nah bisa kita selingi, mungkin hari pertama rohis, minggu pertama rohis, minggu kedua kita buat dengan kegiatan yang tadi apa yang anak gemari ya atau senang gitu ya. Ya, menggali jati diri. Mungkin ada yang bisa melukis, ada yang bisa main piano atau dan lain-lain. Nah itu boleh kita Pak. Minggu ketiganya baru kita laksanakan kegiatan bukan Bu, eskul gitu. Nah minggu pokoknya kita sepakati aja minggu kedua Pak atau minggu ketiga. Yang jelas minggu pertama itu kita harus adakan rohis. Ya itu aja Pak. Terima kasih. Masya Allah luar biasa, terima kasih banyak atas dukungannya. Jadi
semoga masukan-masukan, ide-ide dari kita bersama ini bisa kita wujudkan dalam aksi nyata yang tetap tujuannya adalah untuk SMA Negeri 5 jauh lebih baik dari sekarang. Kemudian bagaimana kita semua bisa berpihak kepada peserta didik. Sekali lagi terima kasih banyak telah mau bersama saya. Rasa terharu, saya speechless, nggak bisa berkata-kata. Hanya Allah yang bisa balas ini semua. Semoga jujur ini menjadi motivasi ya tadi. Semoga kedepannya saya dengan dukungan yang luar biasa, rekan-rekan pihak sekolah, Bapak Ibu Wakil, rekan-rekan saya yang di belakang layar yang selalu mendukung saya, sekali lagi terima kasih luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hal baik ini menjadi baik dan menjadi nyata. Amin. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Ibu. Semoga Bu Eka sukses selalu dalam mencapai CGP-nya. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa untuk menciptakan siswa yang anak murid, siswa yang baik, selain menanamkan disiplin yang baik, kita juga perlu menanamkan rasa memiliki yang baik. Bagaimana kita menanamkan rasa memiliki, bahwa mereka itu benar-benar memiliki SMA Negeri 5 ini dari semua sudut pandang. Yang pertama, kita harus menanamkan kepada mereka bahwa kita tidak menciptakan manusia Indonesia yang pintar tapi tidak berakhlak mulia, tapi kita ingin menciptakan manusia yang pintar, berakhlak mulia, dan imannya yang bagus, sehingga dia menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Manusia itu adalah seseorang atau orang yang berkepribadian, bukan hanya memikirkan tentang keduniawian aja, tapi dia juga berpikir bagaimana nanti apa yang ditinggalkannya untuk bisa dilestarikan selanjutnya. Saya rasa itu saja. Semoga mereka sukses selalu. Apa yang sudah disajikan pada hari ini luar biasa. Selamat ya mereka. Semoga sukses selalu. Amin, amin. Ini skin ya, dari tadi Ari yang main mata gini-gini. Kita nggak rekam makanin? Ya nggak? Gak ada yang rekam Darina nih? Gak ada yang mau sama aku? Mantap. Oke, serius mantap. Jadi akan ada keyakinan kelas dan keyakinan sekolah sesuai dengan pembahasan yang sudah didiskusikan kemarin. Jadi alhamdulillah di sini ada Bapak Ibu wali kelas. Kita sama-sama ketahui bahwa kita miris dengan peraturan sederhana aja lah supaya datang ke sekolah tepat waktu. Itu sangat susah sekali kita wujudkan. Maka mungkin inilah salah satu solusinya dengan membuat keyakinan kelas. Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan atau tata tertib kelas? Keyakinan kelas ini sifatnya lebih kepada penerapan nilai-nilai kebajikan. Kalimatnya general, terus berkonotasi positif. Jadi kalimat-kalimatnya positif, bukan tidak, jangan, itu tidak ada lagi. Nah, kemudian mengapa tidak peraturan? Karena keyakinan kelas ini tadi nilai-nilai kebajikan, jadi muncul kesadaran dari dalam diri, sehingga akan ada motivasi intrinsik. Itu Bapak Ibu. Runut membuat keyakinan kelas ini datangnya dari peserta didik, fokusnya ke peserta didik. Jadi langkah awal adalah curah pendapat atau menampung ide peserta didik. Jadi keyakinan kelas, ya tadi namanya keyakinan kelas, jadi muncul dari anggota kelas. Di situ hanya artinya kalau hanya nanti buat seperti ini, kemudian anggarannya dari anak, yaitu mungkin mampunya ya hanya lembar kertas karton kan gitu kan, maksudnya yang dia bagus, jadi di situ bisa ada itu. Ya, jadi nanti biar ide-ide dari anak itu nanti baru
kita bersama yang mengeksekusi. Nah, jadi bisa juga kalimatnya nanti dari anak. Desainnya juga dari anak. Nah, tetapi nanti baru setelah itu kita artinya kita yang mengeksekusinya. Jadi ini nanti bisa membentuk satu hal yang lebih positif untuk anak-anak kita juga. Bisa juga mungkin juga kayak di sini kan kita di negeri Melayu ini ya, tanah Melayu ini mungkin juga bisa juga kayak Guridam 12 itu kita anukan, didesain, kemudian dia tanggal di mana, apakah dia di satu tempat yang sendiri mungkin dalam budaya yang besar itu ada, itu kan juga satu budaya positif juga Guridam 12 itu kan. Saya sendiri pun tidak tahu, tidak hafal sama sekali. Padahal saya sudah sekian lama hidup di tanah Melayu, nanti marah pula sama Pura Jadi. Biar raja tak bertahta, Pak. Bertahta dia. Iya, jadi kan di tanah Melayu kan sudah banyak itu kan, sudah ada bingkai yang isinya budaya 12 dan sebagainya. Nah, itu mungkin perlu juga nanti diadakan, itu kan budaya positif juga. Nah, itulah. Jadi gimana Bapak Ibu wali kelas? Jadi ide, desain, kemudian bahan yang dipakai itu dari peserta didik, tapi kita membingkainya, artinya eksekusi terakhir biar tidak, atau memang kita tetapkan aturan biar misalnya ukurannya berapa kali berapa, gimana seperti itu. Bagaimana maksudnya? Biar seragam, tapi gambar di dalamnya peserta didik, wajib peserta didik. Jadi gimana? Apakah ada masukannya? Ini apa? Kita kan memang langsung menerapkan Merdeka. Jadi di Merdeka itu kan hanya ada kolaborasi bukan kompetisi. Iya, tidak ada saya buat saja tapi tidak usah lomba. Iya, makanya nggak boleh kolaborasi, kita boleh aja, pokoknya semua mau buat. Iya, tidak ada. Jadi kita pilih aja ya. Tidak boleh ada kompetisi. Pokoknya semua itu bagus. Penghargaan itu mutu. Silakan hargai semua. Penghargaan itu mutu. Ya, tapi tadi tampilannya gimana? Apakah tadi kita sejalan kebetulan atau memang tadi murni kebebasan peserta didik? Takutnya nanti ada karton yang Bapak maunya cantik gitu, cantik. Bingkainya, bingkainya tetap. Ini dilihat ya, kalau menurut Bapak dilihat dulu konsepnya dulu dari masing-masing kelas itu, baru nanti ini setelah Pak ini konsepnya udah seperti ini Bu, konsep seperti mau seperti apa kita maunya itu nanti kita. Oke. Ya pengennya ya memang yang cantik kan seperti itu. Baik, jadi alhamdulillah kita sudah sama satu pemahaman dan kesepakatan. Nah, keyakinan kelas ini berarti di bulan Januari lah ya, awal ya Pak ya. Ya. Pokoknya ditunggu ide-idenya ya Bu. Ide dari anak-anak. Tidak ada Pak. Saya kemarin PM saya ini. Oh iya. Kita sudah ada. Nanti diangkat aja. Kolaborasi aja. Tinggal buat kalau memang mau berbingkai, buat yang ini kan cuma saya buat yang sampah anak yang buat. Iya, memang anak yang buat makanya. Nanti anak yang kalau itu nanti kita ambilkan lah biar ada satu keseragaman dan biar lebih pantas kalau dipandang gitu. Sudah Pak Olin, sudah. Jadi terima kasih buat kita semua. Saya rasa cukup untuk pertemuan sampai sini, sampai kembali ke sini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mohon maaf menyita waktunya sebentar. Jadi untuk bisa terlaksananya tadi bahwa tidak ada lagi hukuman di kurikulum Merdeka. Jadi kalau ingin melaksanakan totalitas kurikulum Merdeka, baiklah kita berangsur-angsur menerapkan langkah demi langkahnya. Benar kata Bu Nur Hayati tadi bahwa tidak ada lagi yang namanya hukuman. Yang diharapkan adalah budaya positif. Budaya positif ini muncul atas kesadaran internal, motivasi internal. Jadi seperti tadi saya juga berterima kasih sekali sama pihak sekolah, apresiasi luar biasa. Saya merasa terharu bahwa rencana aksi nyata sederhana saya disetujui oleh pihak sekolah. Budaya positif ini adalah pembiasaan baik dengan nilai-nilai luhur. Nah, perubahan paradigma tadi bahwa anak terlahir unik. Kalau kita memang ingin berubah, kita mulailah langkah demi langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sekali lagi, kita memang tidak bisa menuntut pada maunya kita, tapi kita mau berpihak pada anak. Apapun kegiatan, apapun rencana, program kerja, semua fokusnya pada kepentingan anak, bukan kepentingan pribadi guru. Nah, perubahan paradigma ini untuk membangun budaya
hendaknya dikaitkan dengan kontrol kita dalam menghadapi murid. Nah, ilusi ini adalah ilusi salah bahwa kita meyakini kita bisa mengontrol murid. Jawabannya tidak. Kita tidak bisa mengontrol murid. Kalaupun mau murid itu mengikuti kita, hatinya yang membuka untuk kita kontrol. Tapi kita tidak bisa mengendalikan dia. Kalau dia mau seolah-olah, tapi sebenarnya bukan dari kita, hatinya yang membuka untuk kita kendalikan. Kemudian kita sering merasa bahwa sebagai orang dewasa kita punya hak untuk memaksa. Padahal tidak. Kenapa? Karena ada terlahir dengan sisi uniknya. Nah, ini tadi, bisakah kita mengontrol seseorang? Jawabannya tidak. Saya yakin juga di PMM sudah jelas sekali. Nah, makna disiplin ini tadi jauh sebenarnya dengan hukuman. Disiplin ini adalah belajar. Hukuman ini harusnya jadi alternatif terakhir atau tidak usah kita gunakan sama sekali. Untuk menuju ke sini banyak langkah. Intinya harus mencapai kepada motivasi internal. Selama ini dia berbuat masih motivasi eksternal. Contoh, saya datang untuk tidak terlambat supaya nanti di print fingerprint saya kelihatan bagus oleh pimpinan. Itu masih motivasi eksternal, belum internal. Saya belum menghargai diri saya sendiri, kenapa saya harus datang tepat waktu. Begitu juga kepada peserta didik kita. Nah, untuk mencapai ke arah sini, supaya kita bisa melakukan restitusi ataupun konsekuensi, maka kita harus menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai yang betul-betul datang dari peserta didik di dalam kelas. Harus kita tampung pula pendapatnya, kemudian kita wujudkan dalam bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas sangat berbeda dengan tata tertib yang tegas dan statement yang pasti. Kalau keyakinan kelas ini pernyataannya universal, dan alhamdulillah kedepannya tadi beberapa bulan kemarin, bulan Desember sebelum liburan, ternyata keyakinan kelas ini juga menjadi program untuk sekolah membuat keyakinan sekolah. Berharap tidak hanya slogan, bagaimana ini bisa wujud dengan kontribusi semua pihak. Kemudian meninjau lagi kalau ada perubahan seperti kata Pak Budi tadi, adanya evaluasi. Contoh peraturan, kembalikan buku pada tempatnya. Tapi keyakinan kelasnya tanggung jawab. Peserta didik bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan lain-lain. Itu kalau kalimat keyakinan kelas. Contoh, dilarang terlambat atau dilarang datang terlambat. Jadi kalau keyakinan kelasnya menghargai waktu, peserta didik menghargai waktu, seperti itu. Atau menghormati dan menghargai diri sendiri serta orang lain. Di situ luas, termasuk bagaimana dia menghargai dirinya ketika dia mencontek. Berarti kalau mencontek, cara menanganinya tanya, kenapa kamu melanggar? Seperti itu. Karena diyakini bahwa murid berbuat di luar yang kita inginkan, itu ada kebutuhan yang tidak diperolehnya di rumah. Jadi mohon kerjasamanya ke depannya. Jadi jadwal ini sampai akhir Januari di kelas ada keyakinan kelas. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Di wali kelas merangkum maunya siswa, curang pendapat untuk menuju kepada keyakinan kelas. Ini contohnya, kemudian ini contohnya. Dan alhamdulillah apa yang kita lakukan ini bisa menjadi aksi nyata Bapak Ibu di PMM kita. Jadi sama seperti yang Bu Nur lakukan, alhamdulillah Bu Nur sudah dapat sertifikatnya. Mungkin bisa ditularkan caranya kepada teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur. Ya, jadi nanti bisa melihat kelas 23 yang sudah maju duluan. Ya, tadi maju bersama hebat semua. Jadi ini di samping untuk memenuhi program sekolah juga dapat dilakukan untuk memenuhi aksi nyata, sehingga berharap kita nanti dapat mendapatkan sertifikat. Selanjutnya, ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi silakan berkreasi sebebas mungkin. Yang dapat kemarin ketika rapat dengan wali kelas 10 ya, betul kurang diminta bahwa pihak sekolah akan menyediakan bingkai ya. Ya, bingkai. Jadi tampilannya biar cantik di bingkai. Pihak sekolah yang akan menyusun ukurannya berapa, tapi isinya, gambarnya, semua kebebasan dari warga kelas. Nah, ketika keyakinan kelas sudah kita buat dan kita jalankan, baru kita bisa melakukan restitusi atau konsekuensi. Tidak lagi hukuman. Berbalik dengan keyakinan kelas. Contoh kalau anak terlambat, apa keyakinan kelas yang kita sepakati bersama?
bagian mana yang kamu langgar? Baru seperti itu. Bagaimana cara memenuhi yang kamu langgar? Harusnya jawabannya saya tinggal lebih lama dari teman saya. Jadi kalau ketika dia terlambat 15 menit, konsekuensinya adalah dia tinggal lebih lama 15 menit. Tapi mengerjakan yang berhubungan dengan keterlambatannya, tidak di luar itu. Jadi ini saja, nanti yang tentang keyakinan sekolah, ini pihak sekolah, termasuk kerjasama kita bersama. Ya, demikian, terima kasih untuk kolaborasi yang luar biasa. Sekali lagi, dengan sinergis yang dinamis, kita bisa menjadikan SMA 5 lebih hebat. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya. Buat keyakinan kelas ini seluruh kelas. Seluruh kelas. Seluruh kelas. Seluruh kelas. Jadi kalau udah ada keyakinan kelas, ketika kita mengolah anak datang terlambat, kita bisa pakai konsekuensi atau restitusi. Berbalik kepada keyakinan kelasnya masing-masing. Contoh tadi menghargai. Kamu terlambat, kamu menghargai dirimu sendiri enggak? Seperti itu. Jumlah poinnya tertentu enggak? Di kurikulum Merdeka tidak ada poin, sistem poin tidak dibolehkan. Dan maksudnya jumlahnya. Oh, poin ini bebas. Ganjil 5 atau 7 kalau di video itu. Oh, 5 Iya, bebas. bebas. Bebas enggak boleh. Bebas. Kalau 3 alasannya terlalu sedikit. Kalau 5, kalau 9 terlalu banyak. Jadi 5 atau 7. Iya. 9 sudah banyak ya. Iya. Jadi insya Allah kalau sudah desainnya bebas ya, mendesainnya seperti apa, nanti bisa diserahkan ke Pak Bobi ya. Nanti mau diminta ya Bunda. Tapi kira-kira isinya apa? contoh kesepakatan kelas. ya ini untuk nih mari membantu kapanpun kita bisa. Itu contoh kalimat, bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Ini terserah dari murid, terserah kelas, tapi kalimatnya tidak boleh pakai kata-kata negatif. Ya tadi udah contoh menghargai dan menghormati diri sendiri dan orang lain, itu kan luas banget kan? Atau bertanggung jawab terhadap apapun yang dikatakan dilakukan. Itu kan berarti kalau dia misalnya melanggar, berarti tanya kamu bertanggung jawab nggak sama perbuatanmu? Atau menghargai waktu. Itu kita bisa pakai untuk restitusi pada saat dia terlambat. Maaf Bunda, bisa kasih contoh nggak keyakinan kelas yang udah disepakati 10.3? Mungkin bisa jadi bahan masukan ya teman-teman. Saya ada mikir tapi nggak paham saya tuh. Keyakinan kelas 10.3 ya. Ada sih saya baca, ada saya nggak tahu caranya. Iya, apa Bunda bisa? Lupa. Sama pernah. Iya, tahu lah Bu. Nggak apa-apa, ada tahun kan? Iya. Nanti bisa lagi foto. Ya, nanti bisa di-share di Stella contoh. Saya baca sih. Tapi saya share dong, siapa yang mau itu kan bisa lihat. Ada nanti saya share. Ya, mabuk, udah lalu. Ada buku langsungnya kita belum konsentrasi. Lupanya yang di 10.3 itu maksudnya ini. Ya, jadi sehingga menangani murid lebih gampang. Terus nanti di samping keyakinan kelas juga ada keyakinan sekolah. Insya Allahnya akan ada di tembok-tembok yang ini. Jadi mau kerjasamanya nanti untuk menjaganya, gitu, untuk diingatkan jangan. Jadi maksudnya itu Bapak Ibu sharing aja. Sesuai dengan yang di video. Jadi kita masuk kelas. Nah, kita menyusun keyakinan kelas ya anak-anak, gitu kan? Keyakinan kelas itu beda tipis dengan peraturan. Jadi kita susun sama-sama. Siapa yang punya usul lah. Semua nanti kan angkat tangan. Kita suruh dia buat semua. Nanti kan banyak sama kita rangkum. Kalau jangan membuli, jangan ini. Nanti kita buat saling menghargai poin 1. Ya, kita yang Nanti kan kumpulkan dia, oh masalah sampah, berarti apa? mudah Bu. Enggak lah kalau ngerti dan mengerti. Enggak, yang satu itu yang paling kita berada jam ini. Hanya ini yang paling ada. Kita baru tahu jam ini. Ya kan, berarti benar dasar pada maksudnya aksi nyata. Kita ikut tapi kita tak paham menurut Terus sekali lagi besar harapan bahwa keyakinan kelas ini datangnya dari murid ya Bu. Jadi kita ingin cepat siap, udah saling menghargai kita tidak, tapi dari murid karena ini ketika dia melakukan pelanggaran gampang kita melakukan restitusi. Ingat waktu nulis di papan dokumen apa? Keyakinan kelas seperti apa? Nanti kan mereka memang jangan-jangan kita yang dalam masalah disetujuin atau tidak? Tadi saya
dan itu sebenarnya bisa jadi berdampak untuk kita tidak kita lakukan. Silakan videokan semua prosesnya, unggah di PMM dan dapat sertifikat budaya positif. Iya. Foto aja. Iya. Ya. Itu dari siapa ya? Itu fotonya. Ibu lagi. Iya. Ya Bapak Ibu ya. Nah kalau boleh serius tapi semua banyak listnya. Dia minta ini, jadi kan minta ini terus saya berapa? Iya, ini kan mesti jadi ya program kelas ini kemarin sudah sepakat sama Bapak Pimpinan dan dihadiri juga para stakeholder yang akan berkolaborasi secara sinergis. Semua selesai di bulan Januari insya Allah. Maka mohon bantuannya untuk kerjasama. Semua kelas sudah punya keyakinan kelas di akhir bulan Januari. Terus maaf Bapak Ibu menambahkan sedikit saja. Keyakinan kelas ini tidak sifatnya menonton seperti tanda tertib poin 1, poin 2. Silakan siswa berkreasi dengan gambar-gambar supaya lebih mereka tertarik gitu. Terima kasih banyak untuk waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Damani SPDC UNN. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha. Serta anak-anak ibu yang besar harapannya dapat ibu banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala kemahaannya, anugerahnya, kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum Ibu menyampaikan amanah Ibu pagi ini, Ibu mengapresiasi setinggi-tingginya untuk petugas upacara bendera pagi ini karena telah menjalankan tugas dengan baik. Semoga yang baik ini bisa dicontoh. Kemudian terima kasih juga untuk peserta upacara yang bisa menempatkan dirinya dengan baik. Amanat Ibu yang pertama adalah Ibu ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah kita terus menerus berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik. Program-program kedepannya terus dipikirkan untuk membuat SMA Negeri 5 jauh lebih baik dan lebih keren. Salah satunya adalah insya Allah kita akan buat program keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa beda keyakinan kelas dan tata tertib? Apakah ketika ada keyakinan kelas tata tertib dihapus? Tidak, nak. Keyakinan kelas beriringan dengan tata tertib dan peraturan sekolah. Bedanya adalah keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai luhur budi pekerti yang disepakati bersama. Jadi nanti anak ibu ya di kelas beserta bimbingan wali kelas membuat kesepakatan kelas bersama untuk mewujudkan kelas impian masing-masing. Artinya antara satu kelas berbeda dengan kelas lainnya. Apa sih contoh sederhana dari keyakinan kelas? Contohnya begini, nak. Tadi ke sekolah pada pakai helm. Apa tujuan kamu memakai helm? Menghindari razia. Di samping menghindari razia, nilai luhur apa ketika kamu memakai helm?
kamu menjaga keselamatan dan melindungi dirimu sendiri. Itu dia nilai luhur dari manfaat penggunaan helm. Nah, silahkan nanti disepakati bersama kelas, karena keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang akan dijalankan bersama-sama di dalam kelas sehingga muncul nilai-nilai kebajikan. Penting nilai-nilai kebajikan teramat sangat penting. Nah, dengan pergeseran moral saat ini, dengan ketidakseimbangan teknologi yang masuk dan pola asuh di rumah, jadi nanti dengan bimbingan wali kelas bersama, tolong susun bersama keyakinan kelas untuk mewujudkan kelas impianmu. Jelas kelas impian itu di samping ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya, kelasnya nyaman. Apakah saat ini kelasmu nyaman? Silakan kamu renungkan. Senyaman apa belajar ketika di dalamnya masih banyak sampah? Senyaman apa belajar ketika propertinya di dalamnya lintang-lintang, nggak berurus? Kelas mencerminkan isi kelas. Paham ya, Nak? Baik, terima kasih. Semoga yang sedikit ini, yang 4 tadi, dapat dipahami, ya, sehingga menjadi bermakna bagi kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Risratama Maulana Akbar dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Rizky Renunanda, biasa dipanggil Rian. Di rumah dipanggil Rizky, dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Andi Fardi Sugara, saya dari kelas 12 IPA 1. Jadi di sini kami ingin memiliki harapan. Jadi di sini kami memiliki harapan terhadap kelas kami, yaitu banyak harapan yang kami miliki untuk kelas kami. Sebagai berikut, salah satunya apa, Yan? Seperti kenyamanan dalam kelas, terus saling berbagi. Menurut kamu, Ferdi, gimana? Menurut saya, semoga kelas kami menjadi kelas yang kompak, solid. Oke, jadi itu semua yang harapan yang kami miliki untuk kelas 12 IPA 1. Semoga kami dan beserta teman-teman kami ingin semua hal itu terwujud. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada jalan patah, jangan simpan di dalam hati. Bila ada kata silap dan salah, jangan simpan di dalam hati. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku